Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه ومرضاته وقربه من الله تعالى. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Abu Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, berikan taufik dan hidayah, dan diberikan istiqamah dan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan pada saat ini bisa menjadi amal baik kita kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyambung dari tafsir surat Yusuf yang bulan lalu kita mulai sampai kepada ayat kelima, yaitu saat Nabi Allah Yusuf alaihissalam menceritakan daripada mimpinya tersebut kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yakub berkata, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu hingga mereka nanti akan menghasut engkau, akan menjadikan mereka akan membuat kepadamu tipu daya, dan sesungguhnya setan adalah musuh yang sangat jelas bagi manusia. Di sini beliau menjelaskan saat menafsirkan fayakidu laka kaida ay fayahtalu li ihlakika hilatan azimatan la taqdiru ala raddiha. Kalau kamu ceritakan daripada mimpimu itu, mimpi yang luar biasa, maka mereka saudara-saudaramu itu akan menipu engkau, akan mencelakakan kamu dengan tipuan yang besar, sehingga kamu tidak akan mampu untuk membalas dari perbuatan saudara-saudaramu itu. Karena sesungguhnya tipu daya setan untuk manusia adalah musuh yang sangat jelas. Sini fahima Yaqub min ru'ya Yusuf annallaha ta'ala yuballighuhu mablaghan minal hikmah wa yastafihi lin nubuwah wa yun'im alaihi bi syarafid darain. Nabi Yaqub memahami bagaimana dampak kalau kamu menceritakan mimpi kamu ke saudara kamu. Nabi Yaqub dari mana taunya? Diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diilhami bahwasannya telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya ada beberapa hikmah kalau seandainya saudara-saudaranya ini mengetahui mimpi daripada Nabi Allah Yusuf, dan ini adalah bentuk daripada pensucian kepada Nabi Allah Yusuf yang bakal diangkat menjadi nabi, dan juga bagaimana kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf, yaitu dua kemuliaan di akhirat ya, dan juga kemuliaan di dunia. Kemuliaan di dunia, beliau menjadi anak terbaik, menjadi anak pilihannya daripada Nabi Allah Yaqub dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Nah, di sini kekhawatiran muncullah kepada ayahnya, fakhafa alaihi min hasadi ikhwatihi
fanahahu an yaqussa ru'yahu alaihim. Nabi Yakub khawatir ya atas Nabi Yusuf terhadap perilaku hasad saudara-saudaranya ini, hingga akhirnya beliau dilarang untuk menceritakan itu semua kepada saudara-saudaranya. Seorang ulama mengatakan yang bisa diambil istimbat salah satu daripada ayat ini adalah an la tuhawil an ta'luwa fil ardi an tariqi idhari ma indak. Kamu tidak usah berusaha untuk merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa segalanya di dunia ini untuk menampakkan sesuatu yang ada padamu. Amma idza kana hunaka ittisalun billahi azza wa jalla wa tajalliya ala qalbil insan yash'ur insan bighina an madihin nasi lahu wa an thanaihim wa hadha sirrul ikhlas. Adapun jika sesuatu tersebut itu ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dipastikan bersih dan kita tidak merasa butuh pujian daripada orang, maka itu adalah rahasia keikhlasan. Ya, umumnya yang ada pada manusia itu apa? Dia kepengen menonjolkan sesuatu keinginan yang ada pada diri dia. Pasti kepengennya begitu. Setelah dia berhasil ingin menonjolkan sesuatu kemampuan yang ada pada dia, dampaknya apa? Dampaknya dia semakin dikenal. Itu dampak baiknya. Dampak buruknya apa? Yang enggak suka kepadamu, dia akan mulailah di situ ada hasad. Ya, ada iri daripada orang lain. Karena kenapa? Kamu telah diberikan lebih. Kamu telah diberikan sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Ya, orang yang buruk langsung dia berpikir bagaimana caranya biar kenikmatan yang sama orang tersebut hilang, rusak. Ya, nah, makanya di sini beliau menjelaskan jangan pernah berusaha untuk ya menampakkan sesuatu yang ada pada diri kita jika kita belum berhasil ya menjadikan hati kita bersih, atau ini ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau yang ada kaitannya dengan Allah? Ya antum memang harus ngajar. Ya sudah, kita harus menampakkan ilmu kita. Antum menjadi imam, antum menjadi apalagi? Nah, ini sudah mau tidak mau itu kita harus tampakkan, ya. Nah, tapi harus kita merasa apa? Merasa tidak butuh pujian daripada orang lain. Baru disitulah kita mempunyai sifat ikhlas, ya. Bahwa la yahtaj ila zuhur wala ila uluwin wala ila madihin. Kalau seseorang yang telah berhasil dia mau tidak mau menampakkan sesuatu yang ada pada diri dia dengan dia berdakwah, mengajar, menjadi imam dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak butuh pujian dari orang, dia tidak butuh memaksakan untuk menampilkan sesuatu yang ada pada diri dia, karena sesuatu yang datangnya dari Allah ya minat tuma'nina was sakinah ma agnahu an hadhil masyairil mardiyah, itu akan mendatangkan tuma'ninah, akan mendatangkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang berjalan apa adanya, tiba-tiba dikenal, tiba-tiba seseorang memujimu tanpa kamu merasa bahagia dipuji oleh seseorang, tanpa kita juga butuh dengan pujian seseorang, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya
orang yang demen dipuji, entar nggak dipuji, dia kesel. Salah nyebut nama, dia kesel. Nggak disebut jabatannya, dia kesel juga. Ya. Nah itu yang bisa kita ambil dari ayat 5 ini. Ayat 5 dari surat Yusuf. Beliau menjelaskan kasratud duhur tagsimud duhur. Orang yang sering tampil itu akan menghancurkan, meremukkan badan dia. Maksudnya ya tadi, orang yang sering muncul di permukaan dengan berbagai macam kemampuan yang dia tampilkan, itu sebenarnya akan merusak jasad dia kalau dia nggak pinter-pinter menjaga hatinya, nggak pinter-pinter menjaga ya jiwa dan raganya tadi. Orang kalau udah mulai sering tampil ya, satu sisi pasti ada yang muji, pasti ada netizen. Nah, antum tahu sendiri kan, netizen kita subhanallah, netizen di makhluk nyatanya ada, di dunia mayanya juga ada. Kalau dia kebawa ya, akhirnya menjadikan apa? Dia nggak tumakninah dan sakinah ya, karena dia membaca terus dampak dari komentar orang-orang yang tidak dikenal tersebut mengomentari dia. Nah, itu resiko daripada seseorang yang terus ya memunculkan dirinya, menampakkan dirinya dengan kelebihan yang ada pada dia. Nah, di sini Nabi Yakub tahu, kamu jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Karena Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf ini telah diberikan anugerah yang tidak diberi kepada saudara-saudara yang lainnya. Makanya caranya gimana? Ya sudah, kamu jangan ceritakan, biar nanti bakal nampak sendiri dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilihmu. Ay wa kama araka mithla hadhihi ar-ru'ya al-'azimah kadzalika yahtaruka rabbuka an-nubuwah. Sebagaimana yang telah kamu lihat di mimpi tersebut, yang mimpi tersebut 11 daripada bintang dan matahari, bulan semua sujud kepadamu, begitu juga Allah Ta'ala telah memilih kamu bakal menjadi seorang nabi. Ini kan di usia 12 tahun ya. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan juga selain kamu dipilih menjadi nabi, kamu akan mengetahui takwil mimpi seseorang ya. Ini juga ilmu ya, ilmu yang tidak semua orang memahami takwilan mimpi. Jadi kalau antum didatengin orang ya, Ustaz, saya semalam mimpi kayak gini, jangan sembarangan mentakwilkan ya, karena bahaya. Takwilan mimpi itu bahaya. Maka adab mimpi itu adalah kalau mimpi baik kita nikmatin sendiri, kita cerita kepada orang yang terpercaya. Kalau mimpi buruk jangan sekali-kali cerita kepada musuh kita atau orang yang tidak suka dengan kita ya. Kenapa? Dampaknya sampai ngimpi aja manusia itu bisa hasut sama kita, padahal cuma ngimpi ya, itu bisa hasut dan akhirnya apa? Dia menakwilkan dengan buruk. Dulu ada cerita, kita pernah diceritakan seorang syekh waktu mengajar kebetulan bab mimpi. Jadi seseorang mimpi, dia ngimpi itu minum air laut di dalam tidurnya tadi. Dia nyeritain sama salah orang. Bukan orang yang ahli takwil, bukan orang yang ahli mimpi, tiba-tiba dia menakwilkan sembarangan. Berarti
kalau kamu tadi semalam mimpi minum air laut, ya udah, bentar lagi kamu bakal mati. Minum air laut, sama aja minum garam kan, sama aja makan garam deh. Akhirnya apa? Benar, nggak lama dari itu dia mati. Padahal kalau ditakwilkan dengan yang lainnya kan bisa juga. Biasanya laut itu dikenal dengan ilmu, hikmah. Oh, kamu bakal mendapatkan ilmu yang banyak, hikmah yang banyak. Kamu akan menguasai dalam segala hal. Nah, itu gara-gara tadi sabab takwilan mimpi yang tidak benar, Jadi mimpi juga diatur di dalam agama, Subhanallah. Cara tidur diatur, mimpi buruk diatur. Kalau kita mimpi buruk kemudian kita terbangun, itu diatur oleh syariat. Jadi gimana? Pertama, ta'awud. Kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, pindah tempat. Ketiga, kalau kita mau tidur lagi, alangkah baiknya kita wudhu lagi, kemudian baca doa tidurnya. Dan nggak perlu nyeritain ke orang lain. Atau enggak, kalau mau cerita yang mujmal aja gitu. Saya semalam ngimpi nggak enak, udah begitu aja. Nggak perlu tahu kan mimpinya orang lain itu mimpi kita. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kedua kepada Nabi Allah Yusuf. Ayyu'allimuka tafsir ru'yah al-manamiyah wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Dan Allah sempurnakan kenikmatan kepadanya, kepada Nabi Yusuf adalah dan kepada keluarga Yakub. Ayyutammimu fadlahu wa in'amuhu 'alaik wa 'ala dzurriyyati abika Yaqub. Dengan kamu dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sempurna keluarga Yakub. Keluarga Yakub menjadi istimewa. Di antara anak-anaknya ada yang menjadi seorang nabi. Sebagaimana anak orang biasa, tahu-tahu anak ini bisa mengangkat derajat keluarganya karena dia berhasil menjadi presiden, berhasil menjadi tokoh dan segala macam. Pasti bangga. Manusiawinya, keluarganya pasti bangga. Terangkat nama dia, nama keluarga dia, kotanya, kampungnya, temannya terangkat. Begitu ada seseorang di antara teman dekat dia menjadi tokoh. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ismail. Sebagaimana telah Allah sempurnakan kepadanya atas kedua orang tua kamu dahulunya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Maksudnya gimana di sini? Ay kama akmalan ni'mata min qablu dzalika ala jaddika Ibrahim wa jaddika Ishak birrisalah wal istifa. Sama sebagaimana yang telah mendapatkan kenikmatan tadi, telah mendapatkan kesempurnaan nikmat tersebut dari kakekmu, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ishak alaihissalam, dengan mereka mendapatkan risalah dan menjadi orang-orang yang suci. Inna rabbaka alimun hakim, alimun biman huwa ahlun lil fadl. Allah Ta'ala, Tuhanmu maha mengetahui siapa-siapa mereka yang mendapatkan kemuliaan. Hakimun fi tadbirihi li khalqih. Allah Ta'ala maha bijaksana terhadap apa-apa yang berjalan, apa-apa yang telah Allah atur akan makhluknya, akan ciptaannya. Kemudian barulah di sini mulai ceritanya. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh
telah berada pada cerita Nabi Allah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, itu adalah ada tanda-tanda petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertanya. Laqad kana fi khabar Yusuf wa ikhwatuhul ahada asyar ibarun wa idhatun lis-sa'ilina an akhbarihim. Ya, sungguh cerita yang ada terdapat pada Nabi Allah Yusuf dan saudara-saudaranya yang 11 orang itu ada beberapa hikmah, pelajaran bagi orang-orang yang ingin bertanya. Apa yang bermula? Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Saat mereka berkata, mereka ini saudara daripada Nabi Allah Yusuf yang 11 orang tadi nih, dia bilang wa akhuhu idz qalu la Yusufu wa akhu. Yusuf ini, ya, dan yang menjadi saudaranya ini lebih dicintai oleh ayah kita. Ya, Nabi Yusuf lebih dicintai daripada ayah kita. 11 orang tadi nih, 11 orang tadi bilang abah kita itu lebih cinta sama Yusuf daripada kita. Sedangkan kita ini kelompok yang banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya orang tua kita, mereka berada di jalur yang tersesat. Maksudnya tersesat di sini, tersesat bukan tersesat akidah ya, tapi dia punya pandangan yang salah. Ya. Innahu fi khata'in wa hurujin anis shawab. Sungguhnya ayah kita itu dia telah salah menilai kita. Ya. Dengan penjelasan, dengan kesalahan yang jelas. Kenapa kesalahannya? Li'itharihi Yusuf wa akhahu alaina bil mahabbah. Karena ayahnya itu lebih mengutamakan Nabi Allah Yusuf daripada kita, cintanya, perhatiannya dan lain-lainnya. Qal Qurtubi, Imam Qurtubi menjelaskan makna daripada dhalalim mubin. Lam yuridu dhalaluddin idz law araduhu lakafaru. Bukan maksud daripada anak-anaknya itu adalah kesesatan di dalam agama, bukan berarti kafir atau melenceng akidahnya, tidak, ya. Karena kalau seandainya maknanya itu melenceng daripada agamanya atau akidahnya, pasti mereka menjadi orang-orang yang kafir, ya. Wa inna ma aradu annahu fi khata'in bayyinin fi isar isnin ala ashrah. Karena sesungguhnya yang mereka inginkan adalah terhadap kenapa kok ayahnya itu hanya peduli kepada 2 orang aja, Yusuf dan Bunyamin. Karena mereka yang sekandung, yang lainnya tidak sekandung, ya. Yang 10 orang tidak sekandung dengan Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin. Sedangkan ayahnya Nabi Yakub itu sangat cinta kepada 2 orang ini. Kemudian mulailah di sini setan bermain, ya, dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nah, ini biasanya orang hasud dia punya cara, gimana caranya orang yang kita hasutin ini tersingkir dengan cara apapun itu. Nah, di sini apa yang diinginkan saudara-saudaranya yang 10 orang tadi? Bunuhlah Yusuf. Ya, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan, bunuhlah Yusuf, lalu buanglah dia ke satu tempat. Uqtulu Yusuf au alquhu fi ardin ba'idatin majhulah. Bunuh Yusuf, lempar dia, singkirkan dia ke tempat yang jauh yang tidak diketahui oleh siapapun. Ya, itu biasanya orang hasud begitu kan? Dia pengen menyingkirkan siapapun dia di tempat yang jauh.
yahlakum wajhu abikum, sekiranya ya agar wajah ayah kalian itu tidak melihat Yusuf dan hanya terfokus melihat kalian, agar perhatian ayah kalian hanya fokus kepada kalian. Akhirnya apa? Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Habis itu, habis kamu ngebuang Yusuf atau membunuh Yusuf, kamu menjadi hamba yang baik, maksudnya tobat. Nah, biasa setan kan pinter. Udah, lu singkirin dulu tuh. Kamu nggak suka sama siapa, sama dia? Udah, lu apain kek? Habis itu tobat sama Allah. Nah, ya. Jadi orang hasud itu udah ada dari zaman dulu. Ya. Dari mulai anak Nabi Allah Adam alaihissalam itu sudah ada. Dari mulai setan, ya, tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, itu sudah mulai ada orang yang hasud. Al makna inna Yusuf syaghalahu anna wa sarafa wajhu ilaih fa idza faqadahu aqbala alaina bil mahabbah wal mail. Imam Razi mengatakan di dalam tafsir Ar-Razi, maksudnya adalah iya, kenapa ayah kita nggak sayang sama kita? Karena ada Yusuf. Jadi sumber masalahnya ini di Yusuf. Jadi Yusuf ini telah menyibukkan kita hingga akhirnya ayah kita terfokus perhatiannya dan cintanya hanya Nabi Yusuf. Berarti gimana caranya? Ya buang Yusufnya. Nah, lalu wa tatubu min ba'di hadza dzanbi wa tusbihu qauman sholihin. Habis itu kamu taubat kepada Allah dan hingga kamu menjadi orang yang baik. Ya. Kalau sempat tobat, biasanya orang hasud makin besar hasudnya tadi, nggak kelar-kelar. Ya, kalau diikutin orang yang hasud itu nggak bakal selesai-selesai. Nah, disinilah apa yang bisa kita ambil dari sini, dari ayat ini, memahami bagaimana menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu orang hasud itu gara-gara apa? Nggak menerima ketentuan Allah. Tetangganya kaya, dia nggak demen, dia gerendengan, dia kesel, dia cerita-cerita sama orang, wah nggak benar nih, dia kerja apa kok bisa banyak duit. Nah, mulai kita jadi ngurusin orang gara-gara apa? Hasad. Gara-gara apa lagi? Nggak terima tentang bagaimana apa yang telah Allah berikan kepada diri dia. Nah, di sini seorang ulama mengatakan, ya abdi anta turid wa ana urid. Wahai hambaku, kamu menginginkan sesuatu, aku juga punya kehendak. Madza arada ikhwatu Yusuf? Apa yang diinginkan saudara Yusuf di saat itu? Punya keinginan yang lain kan? Apa keinginannya? Biar ayahnya cinta juga kepada saudara yang lain. Tapi Allah berkehendak lain. Enggak sama keinginan Allah dan keinginan orang saudaranya Nabi Allah Yusuf tadi. Apa yang mereka inginkan? Ingin memalingkan wajah ayah mereka dari Yusuf dan ingin ya menghilangkan Yusuf, imma kita bunuh atau kita taruh di mana kayak gitu ya. Nah, padahal itu keinginan saudaranya. Keinginan saudaranya seperti itu. Mereka beranggapan kalau berhasil menghilangkan Yusuf, mereka bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala sya'alahu an yakuna azizun Misr. Tapi ternyata Allah ta'ala punya kehendak yang lain. Apa kehendak lainnya? Allah ta'ala ingin jadikan Nabi Allah Yusuf ini menjadi tokoh di Mesir, menjadi bangsawan, menjadi orang terpandang di Mesir. Maka fal ibrah la bimasyiatika wala bimasyiati husumik. Ya. Jadi yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bisa kita ambil daripada kehidupan ini adalah bukan daripada
keinginanmu, ya. Dan juga bukan tergantung keinginan musuh kamu. Semuanya atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha bimasyiatillahi azza wa jal. Lidha abdi anta turid wa ana urid. Wahai hambaku, kamu menginginkan sesuatu, aku juga punya keinginan. Fa idza sallamta li fima urid kafaituka ma turid. Kalau kamu berpasrah diri, menyerahkan kepadaku, ya, maka aku akan cukupkan, ya, dari apa-apa yang kamu inginkan. Nah, cuma kadang-kadang kita ini apa? Keinginan kita ingin memaksakan kehendak kita yang ternyata itu adalah bukan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang diharamkan oleh Allah, dengan cara mendolimi orang lain. Nah, makanya disebutkan wa illam tusallim li fima urid, kalau kamu tidak memasrahkan kepadaku dari apa-apa yang aku inginkan, at'abtuka fima turid summa la yakun illa ma urid. Hingga akhirnya apa? Kalau kamu tidak memasrahkan segala urusan kamu terhadap apa-apa yang aku inginkan, maka kamu akan menjadikan kamu itu bakal capek dari apa-apa yang kamu inginkan. Kamu akan disibukkan dengan fokus apa yang kamu inginkan aja. Padahal akhirnya apa? Padahal akhirnya tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak aku, bukan kehendak kamu yang mati-matian tadi. Ya, kita pernah waktu musim haji kemarin, ya, ada seseorang jamaah haji dari Libya kan, ketinggalan rombongan. Viral ceritanya itu, ketinggalan rombongan, dia nyampe bandara, ini udah berangkat semua rombongan. Akhirnya dia doa, Allah, ya Allah, gimana ini saya pengen haji, saya gagal loh, sampai nangis-nangis. Akhirnya apa? Keinginannya dia ternyata sesuai dengan keinginan Allah. Dia punya keinginan, ya Allah, saya pengen haji, nyampe bandara udah tinggal, udah telat. Ya Allah alam sebabnya kenapa? Dia juga bukan orang terpandang sampai harus dia ditungguin. Ya, dia pasrahkan diri sama Allah, ya sudah saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Akhirnya apa? Allah jadikan itu pesawat balik lagi ngangkut dia. Ada kesalahan teknis dan sampai beberapa kali katanya, ya. Itu akhirnya apa? Dia berangkat juga. Gara-gara apa? Keinginannya dia enggak terkabul, terus dia pasrah kepada Allah Ta'ala. Keinginannya pilot tadi, dia berangkat aja, siapapun mau yang telat, ya udah kita berangkat. Nah itulah, ya, seseorang yang memasrahkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan mencukupkan sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kalau dia fokus hanya keinginan dia aja tanpa dia memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menjadikan kamu tambah capek, dan pada akhirnya apa? Tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah, ya, mendahului keputusannya Allah, mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menvonis sebelum Allah Ta'ala memutuskan kepada kita. Ada orang ketika dia diajak benar dia nggak mau, dia beralasan, ya sudah saya emang kayak begini, ngapain kamu, ya, seakan-akan dia kayak sudah berpasrah diri, biarkan yang di neraka saya. Nah, dia diajak baik nggak mau, diajak tobat nggak mau, dia sudah memberi keputusan dulu, ya. Nah, dia sudah memutus pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia berkeyakinan semua harus apa kata dia.
Nggak bisa. Kita ini hamba, kita ini makhluk yang Allah ciptakan. Tuhan kita adalah Allah, Allah adalah Rabbuna, Allah Tuhan kita, Allah Maha segalanya. Kalau kita memasrahkan segalanya kepada Allah, maka nanti kita juga bakal dikabulkan, bakal diberikan sesuatu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cuma kita ini sering terganggu dengan yang tadi, kurang berpasrah diri kepada Allah. Karena seringnya kita menggantungkan apapun itu dengan kekuatan kita, dengan uang kita, dengan jabatan kita, dengan kesehatan kita. Tiba-tiba akhirnya, ya, Allah Ta'ala hancurkan itu semua. Kenapa? Biar tahu bahwa kamu itu nggak bisa apa-apa. Harta kamu ini nggak menjamin apapun. Kesehatan kamu cuma nyampe umur 50. Mau kayak gimana ya kalau udah kayak gitu? Terus harus gimana? Ya sudah, kita betul-betul memasrahkan apa adanya, segala apapun itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita berusaha dengan sesuatu yang Allah berikan. Dengan apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya dengan uang, ikhtiarnya dengan usaha kita, ikhtiarnya dengan olahraga, ikhtiarnya dengan macam-macam, ya. Nah, tapi kalau kita hanya berikhtiar tanpa doa, hanya dengan kekuatan kita aja, bakal hancur, ya, nggak bakal menjadi sesuatu. Tapi kalau kita berpasrah kepada Allah, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita, maka itu benar, dan itu akan menjadikan sebuah pahala. Kita berharap, kepengen punya sesuatu, tapi Allah nggak takdirkan. Ya sudah, tapi itu kan atas kehendaknya Allah. Kalau udah atas kehendaknya Allah, Allah ridho, Allah cinta, dan kamu dapat pahala kalau kamu sabar. Ya, kita punya harapan yang banyak, tapi Allah belum kabulkan. Saat kita sabar dan bersyukur, dapat pahala tuh. Padahal kita bukan lagi sholat, bukan lagi zikir nih, hanya sabar dan bersyukur. Jadi ibadah itu bukan hanya lagi ngaji, sholat, zikir, ya. Termasuk ibadah juga ini nih, hati nih. Hati kita sabar, bersyukur, ya. Itu juga bisa menjadi sebuah pahala. Bisa juga nggak jadi apa-apa. Kalau apa? Kalau dia hanya, ya, mengutamakan keinginannya dia tanpa berpasrah diri kepada Allah. Begitu keinginannya dia nggak hasil, dia stres, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan orang, dan lain-lain. Nah, itu ciri-ciri seseorang yang tidak memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Salah satu daripada saudara mereka berkata, jangan sampai dibunuh. Jangan kebangetan, jangan kelewatan hasutnya. Jangan sampai dibunuh, ya. Berkata salah satu daripada saudara Yusuf tersebut. Ini disebut namanya Yahuza. Yahuda wa huwa akbar walad Yakub, saudara terbesarnya, ya, anak terbesarnya Nabi Yakub. Tapi gimana? Jangan sampai dibunuh, kita lemparkan dia aja, ya, taruhlah dia ke dalam sumur yang di dalam tadi. Alquhu fi qa'ril jub wa ghawrihi, taruh dia ke dalam, yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin, ya. Biar nanti dia juga nanti bakal diambil oleh seseorang. Kalau ada orang yang ingin, dahulu sumur itu pasti rame. Setiap orang yang lewat musafir pasti dia mampir ke sumur untuk mengambil air tersebut. Nah, biar nanti dia juga bakal diselamatkan oleh kelompok orang-orang al-musafirin. Ya'khudhu ba'dul marrah minal musafirin. Nanti dia bakal diselamatkan dari orang-orang musafir yang bakal lewat di sini.
In kuntum fa'ilin in kana la budda minal khalas minhu faktafu bidzalik. Kalau memang kamu ingin cukupkan agar ayah kita ini biar fokus pada kita, udah dengan cara ini juga cukup, nggak perlu kita bunuh. Nah, ini agak baik nih saudaranya nih, ya. Wa kana ra'yuhu fihi ahwanu syarran min ra'yi ghairihi. Iya. Ide daripada Yahuda ini, kakaknya ini, lebih rendah jahatnya, ya, dibandingkan pemikiran keinginan dari saudara-saudaranya yang lain. Oh iya juga ya. Nah, barulah dia bilang ke abahnya nih. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Gimana caranya biar Yusuf ini lepas dari ayahnya? Waktu mau ngajaknya ini gimana nih? Mereka bingung. Wahai abah kami, kenapa kamu itu tidak merasa aman kepada kami tentang Yusuf ini? Kenapa? Al-makna ayyu syai'in hadatsa laka hatta la ta'manna ala akhina Yusuf wa nahnu jami'an abna'u. Apa yang menjadikan, apa yang terjadi padamu wahai ayah sehingga kamu itu enggak percaya kepada kami? Kan kami ini semua anak kamu. Bahasanya, bahasa kitanya seperti itu. Wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami kepada Yusuf sangat menyayangi. Ay wa nahnu nashfiqu alaihi wa nuridu lahul khair. Kami ini sangat sayang kepada Yusuf dan kami sangat perhatian kepada Yusuf. Ini pengakuannya mereka. Qal mufassir lamma ahkamul azma dzakaru hadzal kalam wa adharu inda abihim annahum fi ghayatil mahabbah li Yusuf, ya, wa fi ghayatis syafaqati alaih. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Kok kayaknya kamu enggak percaya kepada kami, ya? Karena di situ memang saat itu Nabi Allah Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Sangat perhatian ayahnya ini fokus kepada Yusuf. Liyastanziluhu an ra'ihi fi tahawwufi minhum. Mulai ini dari sini nih, Nabi Yakub ayahnya ini sudah mencocokkan, ya. Ini jangan-jangan ini nanti bakal tanda-tanda dari yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf tadi ini. Wa ka'annahum qalu, seakan-akan ini saudaranya berkata, lima takhafana alaih wa nahnu nuhibbuhu wa nuridul khair bihi. Kenapa kamu takut kepada kita semua sedangkan kita ini betul-betul sangat mencintainya dan memerhatikannya? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Ya udah, besok lepaskan kepada kami, biarkan Yusuf ini bersama kami besok agar bermain, ya. Dan sesungguhnya kami betul-betul akan menjaga Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan ilal badiyah. Besok serahkan dia kepada kami, biar kita nanti ke desa, ke satu tempat, ya. Kita nanti makan-makan, kita bermain, kita berlomba. Ada 12 orang ini saudaranya, ya. Kita bermain, dan sesungguhnya kami akan menjaga Yusuf min kulli su'in wa makruh, dari segala macam keburukan dan hal-hal yang tidak disukai. Di situ dalam lafaz Arabiyah ada kalimat inna. Inna dan lam ini adalah kalimat menguatkan, ya. Seperti sungguh kami betul-betul akan menjaga, kalau diartikan begitu, ya. Inna lahu lanasihun. Karena biasanya orang yang mengeluarkan kalimat itu, kalau dia takut nggak dipercaya, akhirnya dia mengeluarkan kalimat-kalimat saktinya tadi. Sumpah demi Allah saya bakal jaga. Tapi kalau orang tadi baik, insya Allah saya bakal jaga. Cukup dia bilang insya Allah. Padahal kan insya Allah itu kalimat yang nggak pasti kan. Semua atas tergantung keinginan Allah. Cuma kalau orang baik, dia cukup bilang insya Allah aja, dia cukup. Insya Allah Pak. Tapi kalau kita sama orang yang nggak kita percaya, beneran ya, kita tegasin lagi kan. Sumpah
Iya Pak, sumpah. Pokoknya jam sekian nggak kelar, saya siap diiniin. Nah, ini saudaranya udah mulai pakai kalimat inna sama lam. Sesungguhnya betul-betul kami akan menjaga Yusuf. Kemudian qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yakub berkata, sesungguhnya aku betul-betul akan sedih kalau kalian bawa Yusuf ini. Aku khawatir nanti dia dimakan serigala, sedangkan kalian dalam keadaan lalai, nggak betul-betul menjaga. Nah, Yakub mengatakan innahu la yu'limuni firaquhu. Sesungguhnya akan menyakitkanku berpisahnya aku dengan Yusuf. Karena biasanya orang kalau lagi sayang-sayangnya, ya, lagi perhatiannya kepada anak, mau pisah susah, pasti nangis. Ini udah ada firasat yang dilakukan oleh yang dirasa oleh Yakub, ayahnya ini, dan firasat itu betul, ya. Nabi Muhammad menyampaikan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ya, takutlah kamu, hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, karena firasatnya orang mukmin itu dia melihat bagaimana seperti melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya firasat orang mukmin ini? Kayak tadi nih, kekhawatiran Nabi Yakub. Ini nabi lagi. Ya, kekhawatiran Nabi, aku khawatir kalau kamu bawa nanti dia bakal kenapa-napa. Kayak seandainya firasat orang tua sama anaknya, jangan malam-malam nak kalau pulang. Aku takut. Ya, orang tuanya orang soleh. Beneran, ternyata pulang malam akhirnya dibegal, naudzubillah, ya, atau dia dirampok dan macam-macam. Itu namanya firasat. Kamu jangan kayak gini ya. Nah, kayaknya gimana gitu loh. Bukan meramal, beda antara meramal sama firasat. Firasat ini kalau yang keluar dari orang soleh, orang istiqomah, itu jadinya firasat. Kalau dari dukun, ya jadi dukun juga. Nah. Jadi kalimat meramal berarti kalau dari dukun, bukan jadi firasat. Ya. Nah, di sini Nabi Allah Yakub betul-betul sudah ada firasat yang sangat kuat. Wa khafu an ya'kulahu dhi'bu. Aku khawatir nanti dia diterkam dan dimakan oleh serigala saat kalian itu lalai. Al-Imam Az-Zamakhsyari mengatakan i'tadhara ilaihim bisyai'an. Nabi Yakub ini keberatan tidak memberi izin karena ada dua hal. Yang pertama, anna dhihabahum bihi wa mufaraqatu iyyahu mimma yahzunhu li'annahu kana la yasbir anhu sa'ah. Perginya mereka dan berpisahnya dengan Yusuf ini menjadikan, ya, dia sedih karena Yakub tidak punya kesabaran yang tinggi akan berpisah dari anaknya Yusuf ini. Yang kedua, dia khawatir karena serigala tersebut, jika kalian lagi sibuk main, nanti kalian nggak ada yang ngurusin Yusuf ini. Ya. Yang namanya bersama anak-anak, ya, walaupun di situ Nabi Yusuf yang paling kecil, umur 12 tahun. Ya, mungkin berarti di atas-atasnya ada juga yang di atas umur 20 berarti ya. Nah, hingga akhirnya yang terakhir beliau mengatakan qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Masih tetap maksa saudara-saudaranya. Mereka berkata, jika seandainya dimakan oleh serigala memakan Yusuf, wa nahnu usbah, kita ini kelompok yang banyak, kita rame-rame, kita rame-rame, kita nggak bakal kenapa-napa. Wallahi la in akalahu dhi'b, demi Allah kalau seandainya serigala itu memakannya, wa nahnu jama'atun agwiya, kita ini kuat, kita ini bareng-bareng, ya,
inna lamustahiquna an yud'a alaina bil khasar wad damar. Ya. Kita nggak bakal kalah. Pasti kita menang lawan serigalanya tadi kalau kita rame-rame. Tetap kan di sini juga mereka pakai kalimat sumpah dan pakai kalimat inna dan lam. Nah, sekali lagi ini kalimat yang menguatkan daripada sebuah percakapan di dalam bahasa Arab, ya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrim hadza wa hum la yash'urun. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih ya, makanya tadi kalau tergantung sosoknya orang tadi nih, yang bicara ini siapa, yang bicara intelijen, berarti ramalan dia dengan orang-orang udah ditelusurin. Yang ngomong dukun, orang suka ngomong, berarti dukun. Kalau yang ngomong orang soleh, berarti itu firasat dia. Wallahu a'lam. Ada lagi, Ibu? Kalau ada, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik lana fi rizqina wa fi quwwatina wa fi aishina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la dayn illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hawaija min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahul islam wal muslimin. Allahumma qawwi ikhwana fi Palestin wa fi kulli duwa'il muslimin. Allahumma ahlikil yahud wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da'ad-din. Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq. Allahumma dammir a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.